Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kita di sini akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar dengan yang pertama ada Haryati dengan NIM 134191009. Yang kedua ada Nikmatun Hidayah dengan NIM 134191015. Yang ketiga saya sendiri Ulfa Umami dengan NIM 134191024. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak pembelajaran dari guru, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa mencontohkan kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu menerangkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak, siswa mampu menginterpretasikan jenis pekerjaan data penduduk dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati, siswa mampu membuat gambar sketsa dengan baik. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Masih semangat ya? Semangat untuk belajar, semangat untuk menerima ilmu yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA. Yang pertama itu ada fungsi dari tanaman kopi bagi lingkungan. Yang pertama itu mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian yang ketiga, menjadi penghasil oksigen, udara menjadi bersih dan segar ya. Coba anak-anak sebutkan salah satu kegiatan menunjukkan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan. Coba yang bisa angkat tangan ya. Nah, benar sekali. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang limbah sembarangan. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Kemudian, melakukan reboisasi, melakukan era sharing ya, di lahan yang miring. Nah, akibat dari kita yang tidak melestarikan lingkungan, coba apa saja? Ya, benar sekali terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Kemudian yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat, banyak tumbuhan dan hewan yang punah ya. Nah, yang kelima itu persediaan sumber daya alam menjadi menipis. Nah, dampak yang terjadi jika manusia yang di bumi ini melakukan penebangan hutan, penebangan pohon tak terkendali. Yang pertama itu ada akan hilang berbagai keanekaragaman hayati. Misalnya, orang hutan kehilangan tempat tinggal, kemudian ekosistem darat dan di laut menjadi rusak. Yang kedua, hilangnya kesuburan tanah karena tanah itu akan mendapatkan dan menyerap terlalu banyak sinar matahari. Kemudian yang ketiga, menyebabkan terjadinya bencana banjir. Paham semuanya ya? Paham. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran IPS. Jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, antara lain apa aja anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah antara lain misalnya satu ada guru, kemudian yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada penjaga sekolah,
kemudian ada petugas kebersihan, dan ada petugas keamanan sekolah atau satpam. Ya, semua itu adalah jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Apa anak-anak kegiatan ekonomi? Ya, betul. Segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada macam-macam apa sih dalam kegiatan ekonomi? Nah, macam-macam kegiatan ekonomi antara lain yang pertama, ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Pelaku yang menjalankan kegiatan produksi disebut produsen. Tuh. Nah, yang kedua, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Pelaku yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kemudian yang ketiga ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Pelaku yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, konsumen itu siapa sih? Nah, konsumen itu adalah seperti kita ini. Kita adalah sebagai peran kita dalam kegiatan ekonomi adalah kita sebagai konsumsi atau yang disebut dengan konsumen. Kecuali kalau mereka yang memiliki sebuah pabrik, mereka namanya kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi contohnya apa aja anak-anak? Nah, contoh dari kegiatan produksi antara lain adalah contoh yang ada lingkungan kita ya, menjahit baju untuk dijual, membuat rumah untuk dijual atau dipasarkan, memasak makanan untuk dijual, membuka salon kencaku. Yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, konsumen itu siapa sih? Nah, konsumen itu adalah seperti kita ini. Kita adalah sebagai peran kita dalam kegiatan ekonomi adalah kita sebagai konsumsi atau yang disebut dengan konsumen. Kecuali kalau mereka yang memiliki sebuah pabrik, mereka namanya kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi contohnya apa aja anak-anak? Nah, contoh dari kegiatan produksi antara lain adalah contoh yang ada lingkungan kita ya, menjahit baju untuk dijual, membuat rumah untuk dijual atau dipasarkan, memasak makanan untuk dijual, membuka salon kecantikan. Nah, pedagang di kantin sekolah itu namanya dia juga produksi karena dia menjual makanan untuk dijual, dan kita anak-anak biasanya kan membeli di kantin untuk membeli makanan. Apa aja tadi contoh kegiatan dari produksi? Ya, betul. Menjahit baju untuk dijual. Betul. Membuat rumah untuk dijual. Terus apa lagi? Memasak makanan untuk dijual. Ya. Kemudian membuka salon kecantikan. Ya, benar anak-anak. Nah, selanjutnya contoh dari kegiatan distribusi. Contoh dari kegiatan distribusi antara lain yang pertama, mendistribusikan beras dan garam ke berbagai daerah Indonesia. Kemudian, mengirim barang mebel menggunakan jasa ekspedisi. Membuka toko kelontong. Tahu nggak anak-anak toko kelontong? Toko kelontong itu adalah toko yang menyediakan bahan-bahan sembako seperti itu. Warung-warung kalau di rumah. Kemudian contoh kegiatan konsumsi antara lain adalah seorang anak membeli buku di toko, seorang anak makan soto di warung, seorang ibu potong rambut di salon kecantikan, seseorang memperbaiki motornya di bengkel. Nah, seperti halnya juga anak-anak membeli makanan di kantin adalah termasuk dari kegiatan konsumsi. Ya, betul. Untuk materi
Materi pembelajaran IPS sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari pembahasan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi gambar sketsa. Nah, apa yang kamu ketahui tentang gambar sketsa? Nah, coba akan Ibu jelaskan ya. Gambar sketsa adalah gambaran kasar atau ringan yang dipakai untuk mengawali sebuah gambaran. Bisa dikatakan bahwa gambar sketsa adalah kerangka dari sebuah gambar lukisan. Nah, alat-alat dan bahan untuk menggambar sketsa antara lain yang pertama ada pensil, yang kedua kertas gambar, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada rautan, yang kelima ada alas kertas. Selanjutnya ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar sketsa, antara lain yang pertama membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, dan diagonal maupun garis melengkung secara tipis-tipis. Yang kedua, menggambar garis sekunder, misalnya melukis kerangka atau gubus dalam keadaan tipis. Yang ketiga, menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar. Yang keempat, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.